Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Tamon, NIM 2114201060, Fakultas Ilmu Keperawatan kelas A3, semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang euthanasia dan perspektif iman Kristen. Euthanasia mungkin merupakan persoalan yang tidak begitu terdengar, namun di balik itu, euthanasia merupakan persoalan yang sangat kompleks, dikarenakan di dalamnya terdapat permasalahan yang saling bertolak belakang antara iman Kristen dan hak asasi manusia. Ini dikarenakan jelas dalam Kristen, bunuh diri itu dilarang, alasannya adalah bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada manusia nafas kehidupan. Maka Tuhan jugalah yang berhak mengambilnya kembali. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti baik dan thanatos berarti kematian. Jadi, euthanasia artinya kematian yang baik atau mati dengan baik. Euthanasia sendiri dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, euthanasia sukarela. Apabila si pasien itu sendiri yang meminta untuk diakhiri hidupnya. Yang kedua, euthanasia non-sukarela. Apabila pasien tersebut tidak mengajukan permintaan atau menyetujui untuk diakhiri hidupnya. Yang ketiga, involuntary euthanasia. Pada prinsipnya sama seperti euthanasia non-sukarela. Tapi pada kasus ini, si pasien menunjukkan permintaan euthanasia lewat ekspresi. Yang ketiga, assisted suicide, atau bisa dikatakan proses bunuh diri dengan bantuan suatu pihak. Yang kelima, euthanasia dengan aksi. Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup pasien, misalnya dengan suntik mati. Selanjutnya yang terakhir, euthanasia dengan penghilangan atau biasa disebut euthanasia pasif. Apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan pengobatan demi memperpanjang kehidupan pasien, misalnya dengan mencabut alat-alat yang digunakan untuk mempertahankan hidup, keluarga tidak lagi merawat pasien di rumah sakit. Hal ini terjadi untuk pasien yang benar-benar sudah terminal, dalam arti tidak bisa disembuhkan lagi dan segala upaya pengobatan sudah tidak berguna pula. Euthanasia merupakan suatu pengakhiran hidup. Tentu untuk mengakhiri hidup seseorang memiliki alasan yang kuat. Dari beberapa survei negara dan penyaringan sumber, berikut ini adalah 3 alasan utama mengapa euthanasia itu bisa dilakukan. Yang pertama, rasa sakit yang tidak tertahankan. Mungkin argumen terbesar dalam konflik euthanasia adalah jika si pasien tersebut mengalami rasa sakit yang amat besar. Yang kedua, hak untuk melakukan bunuh diri. Mungkin hal kedua bagi para pro-euthanasia adalah jika kita mengangkat hal paling dasar dari semuanya, yaitu hak. Selanjutnya, haruskah seseorang dipaksa untuk hidup? Jawabannya adalah tidak. Bahkan jika ada hukum atau etika medis yang menyatakan bahwa apapun yang dilakukan untuk mempertahankan pasien tetap hidup. Ini adalah pandangan hukum di Indonesia tentang euthanasia. Ini adalah beberapa contoh kasus euthanasia. Yang pertama, kasus dari Dr. Kevorkian. Selanjutnya ada kasus dari Dr. Cox. Menurut pandangan iman Kristen secara tegas menolak euthanasia aktif, entah suntik mati atau bunuh diri berbantuan. Alasannya adalah bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada manusia nafas kehidupan, maka Tuhan jugalah yang berhak memanggilnya kembali. Bandingkan dengan pengalaman Ayub selepas ia melewati penderitaannya. Ayub 42 ayat 5 berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Di sini Ayub seolah hendak mengatakan, dulu ketika ia masih sukses, makmur, hidup bergelimang kemewahan, ia hanya tahu tentang Tuhan dari ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat orang lain. Tapi sekarang,
Setelah ia melewati berbagai penderitaan itu, ia mengalami mujizat sendiri dari Allah. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena apa? Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado bisa menciptakan mahasiswa yang berprestasi. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila saya mempunyai salah, saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.